Shalom, haleluya, pujilah nama Tuhan. Selamat sore, selamat bersekutu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk datang kepada Tuhan. Kita pujikan pujian, Ku bersyukur Bapa.
Tapi kita yakin bahwa setiap apa yang terjadi tidak lepas daripada rencana-rencana yang indah dan
Terpujilah nama Tuhan, kita pujikan pujian sungguh indah. Kemanakah
Sungguh luar biasa Tuhan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun sesaat kami tidak memahami dan mengerti apa yang Engkau rancangkan di dalam kehidupan kami, namun kami percaya lewat ujian ini bahwa Engkau mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupan kami, yang akan Tuhan tuangkan lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami terima, yang akan membentuk kami, yang akan mengarahkan kami, merupakan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan, Engkau lengkapi dengan hikmat-Mu, kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan singkapkan, dan pengurapan dari Roh yang kudus Tuhan terus sertakan dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga setiap kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi setiap sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu yang sama juga Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu, jika boleh memahami dan mengerti, bahkan diberikan kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran yang Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala doa kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan jika pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik untuk kita bisa tetap beribadah, walaupun saat ini kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama di dalam gereja, namun dalam tayangan ini masih tetap bisa membantu kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema tersembunyi di dalam Allah, yang akan kita baca di dalam Kolose 3 pasal 3. Demikian firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Di dalam kesempatan ini kita akan berbicara bagaimana hidup kita itu akan semakin sempurna untuk menjadi satu dengan Allah. Ya. Firman Tuhan mengatakan supaya hidupmu bersama Kristus tersembunyi di dalam Allah. Menyebut kata tersembunyi ini memberikan satu arti atau gambaran sesuatu yang sudah tidak kelihatan. Nah, tergantung di mana kita tersembunyi. Kalau firman ini mengatakan kita bersama dengan Kristus tersembunyi di dalam Allah. Nah, kalau kita tersembunyi di dalam Allah, otomatis yang kelihatan itu Allah. Sebab sesuatu yang sudah tersembunyi itu tidak kelihatan. Nah, disitulah seringkali kenapa manusia itu masih bisa seringkali tidak bisa menjadi satu dengan Allah, tersembunyi di dalam Allah. Karena di dalam hidup kita ini masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda, mempunyai cara hidup yang berbeda-beda. Ada yang kehidupannya itu benar-benar ingin sesuai dengan firman Allah. Ada yang hidupnya itu biasa-biasa saja. Ya, kalau hidupnya itu benar-benar tersembunyi di dalam Allah, maka yang kelihatan di dalam hidupnya itu adalah Allah. Tetapi kalau hidupnya itu tersembunyi di dalam tempat-tempat yang lain, di dalam keinginan-keinginan dunia, di dalam kecintaan-kecintaan dunia, maka yang kelihatan itu adalah keinginan-keinginan dan kecintaan-kecintaan dunia. Jadi sekarang kita tergantung mau di mana
hidup kita ini tersembunyi. Nah, untuk menjadi orang yang bisa tersembunyi di dalam Allah, firman Tuhan ini mengatakan, sebab kamu telah mati. Telah mati ini mengartikan bahwa cara hidup kita yang lama itu telah mati. Karakter-karakter manusia kita yang lama itu telah mati. Nah, kalau kita sudah bisa mematikan karakter-karakter manusia lama, disitulah maka hidup kita bersama dengan Kristus akan tersembunyi di dalam Allah. Selagi di dalam kehidupan Kristen kita belum mampu mematikan manusia lama, maka hidup kita tidak akan bisa tersembunyi di dalam Allah. Itu sebabnya masih banyak kekristenan yang biasa-biasa saja, sehingga kecintaannya kepada Allah itu tidak menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Ya. Di dalam ayat 1 dan ayat 2 kitab Kolose ini mengatakan bahwa Kolose 3 ayat 1 dan 2 itu, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini ditambah lagi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan, kata dibangkitkan ini menandakan bahwa manusia itu sudah mati. Manusia tidak akan memiliki kebangkitan selama belum mati. Kristus juga tidak dibangkitkan sebelum mati. Nah, jika kita ini sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka inilah yang harus kita pikirkan, yaitu mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah proses selanjutnya di dalam hidup kita untuk bisa menjadi orang-orang yang tersembunyi di dalam Allah. Sehingga di dalam ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui bagaimana cara kita berpikir yang benar. Kalau kita sudah merasa mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, disitulah maka pikiran kita itu harus memikirkan perkara-perkara yang ada di atas dan bukan yang di bumi. Di saat manusia itu, yang saya maksud manusia Kristen, kalau hidupnya terfokus hanya untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, maka kita keluar dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi pikiran kita ini tidak selalu disibukkan, ditakutkan, dikhawatirkan dengan perkara-perkara yang di bumi. Inilah yang seringkali membuat kehidupan Kristen kita itu menjadi terganggu, menjadi melenceng daripada firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di dalam situasi seperti ini, situasi yang sangat sulit, kita serba dibatasi, kita tidak bisa kemana-mana, ibadah pun kita dibatasi. Ini sebabnya apa yang harus kita pikirkan. Kalau kita memikirkan sesuatu yang menakutkan tentang di dunia ini, sekarang ini kita sudah takut. Berita yang kita dengar setiap hari hanya kesulitan dan kematian. Dan disinilah sebenarnya harus memacu hidup kita ini agar kita memikirkan perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Nah, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat benar-benar menempatkan diri menjadi orang-orang yang tersembunyi
di dalam Allah. Sehingga orang-orang yang tersembunyi di dalam Allah itu, hidupnya yang kelihatan itu bukan manusiawinya lagi. Yang dimaksud karakter-karakter manusiawinya sudah mati dan dibangkitkan bersama Kristus itu menggambarkan menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru yang tersembunyi di dalam Allah, sehingga hidupnya itu menampilkan karakter-karakter Allah. Manusianya sudah tidak kelihatan karena sudah tersembunyi di dalam Allah. Nah, seperti apa karakter Allah itu? Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Karena kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu jika kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Iya. Tadi kita sudah diajarkan untuk tersembunyi di dalam Allah, sehingga yang kelihatan bukan manusiawinya tetapi Allah. Dan inilah karakter Allah. Kalau kita menjadi satu dengan Allah, ayat 15 tadi, Allah di dalam kita, kita di dalam Allah, maka inilah yang ada di dalam ayat 16. Dikatakan adalah bahwa Allah adalah kasih. Jadi selama hidup kita tersembunyi di dalam Allah, maka karakter yang ada di dalam hidup kita itu harus dipenuhi dengan rasa kasih yang seperti Allah. Nah, rasa kasih yang seperti Allah ini, kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang benar-benar tulus untuk manusia. Sidang Jumat yang dikasih Tuhan, hari inilah kita bisa menampilkan diri sebagai orang-orang benar. Sebab di mana saat ini sedang kesulitan, kegaduhan, ketakutan, maka mari kita bisa menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu tidak hanya cukup mengorbankan sesuatu. Ya. Kalau kita membaca 1 Korintus 13, kasih itu tidak hanya sabar, kasih tidak hanya murah hati, kasih tidak hanya sombong, tidak cemburu, tetapi kasih yang benar dari Tuhan Yesus tidak hanya itu, yaitu kasih yang mau berkorban seperti Kristus. Kasih yang mau berkorban seperti Kristus itu kasih yang tulus, dan inilah yang dibutuhkan dalam situasi saat ini. Bagaimana kita bisa membantu orang? Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang? Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain dengan apa yang ada di dalam hidup kita? Sehingga di dalam masa kesulitan seperti ini, hidup kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka disitulah hidup kita ini menjadi nyata, bahwa kita di dalam Allah, tersembunyi di dalam Allah, sehingga sifat Allah yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih itu benar-benar menjadi nyata. Puji Tuhan. Sidang Jumat yang dikasih Tuhan, kalau kasih juga tidak ada di mana-mana, mari kita tetap meningkatkan rasa cinta kasih kita terhadap sesama, sehingga apa yang terjadi di dalam karakternya Allah benar-benar tampil di dalam kehidupan. Puji Tuhan. Ya. Kalau ayat 16 tadi mengatakan bahwa kalau kita ada di dalam Allah, Allah ada di dalam kita, maka Allah itu adalah kasih.
sehingga hidup kita itu dipenuhi dengan cinta kasih. Tetapi di dalam ayat 17 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Apa yang dimaksud kasih Allah sempurna di dalam kita? Yaitu jika kita mempunyai keberanian, jika kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Apa yang dimaksud mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman? Sepertinya ini tidak nyambung dengan kata-kata Allah adalah kasih. Kenapa disambung di dalam ayat 17 katakan kasih Allah itu menjadi sempurna jika kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Nah, begini dan materi. Jika kita ini menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih, maka disitulah kita ini menjadi satu dengan Allah. Nah, kalau kita sudah menjadi satu dengan Allah, maka hidup kita ini menjadi kehidupan yang benar. Nah, di saat kita ini tidak keluar dari areanya Tuhan, kita tidak keluar dari pribadinya Allah, maka kebenaran inilah nanti yang akan menjadi modal kita untuk menghadapi hari penghakiman. Kebenaran di dalam hidup kita inilah nanti menjadi modal bahwa setiap manusia diperhadapkan pada hari penghakiman. Nah, disitulah makanya kasih Allah menjadi sempurna jikalau mendapati hidup kita tetap tersembunyi di dalam Allah, sehingga pada hari penghakiman kita dinyatakan sebagai orang-orang yang benar. Sehingga pada hari penghakiman nanti kita tetap di dalam Allah dan Allah tetap di dalam kita. Nah, disitulah maka dikatakan bahwa kasih Allah menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Sehingga di dalam hari penghakiman itu nanti tidak bisa dihindari. Sebab semua orang nanti pada akhirnya harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, tahta pengadilan Allah. Nah, untuk menjadi orang yang benar itulah maka kasih Allah itu harus terjadi di dalam kita. Kita melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Kristus, yaitu hidup di dalam kasih. Kalau kasih kita terhadap Allah itu luar biasa, maka kasih kita kepada manusia juga akan luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah hidup kita ini tidak terfokus hanya pada dunia ini saja, tetapi di dalam hidup kita, kalau kita memikirkan tentang hari penghakiman, maka kita akan mempersiapkan diri selama di dunia ini. Itu sebabnya di dalam Kolose tadi mengatakan, carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas. Itu tujuannya untuk mempersiapkan diri menghadapi hari penghakiman. Di saat kita tidak pernah memikirkan mencari perkara yang di atas, maka kita tidak akan pernah sampai pada Kristus. Ya, tadi ayat 5, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu setelah kita masuk di dalam proses pengadilan Allah. Gitu, kita akan masuk untuk lebih dalam. Mari kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 7, bahwa kasih Allah menjadi sempurna jika kita mempercayai hari penghakiman. Mempercayai hari penghakiman ini harus mempersiapkan diri supaya manusia itu tidak hanya memikirkan tentang dunia saja, tetapi juga memikirkan hari penghakiman. Ya, 2 Petrus 3 ayat 7 ditambah 11.
Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Langsung 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini kita harus melangkah lebih jauh, melangkah lebih jauh. Untuk kita menjadi orang-orang seperti di ayat 11 ini yang dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kita harus tetap berada, yaitu tersembunyi di dalam Allah. Di saat kita keluar dari zonanya Allah, maka kita tidak akan mampu hidup suci dan saleh. Sebab nanti segala sesuatu itu akan hancur. Ya. Di dalam ayat 7 tadi dikatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang ini yang kita tempati ini, yang terpelihara oleh api, dan sekarang ini tetap disimpan. Disimpan untuk hari penghakiman nanti dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi nanti orang-orang yang tidak tersembunyi di dalam Allah, yang tidak menjadi satu dengan Allah, itu masuk di dalam kategori orang-orang fasik yang akan mengalami kebinasaan di hari penghakiman. Nah, itu sebabnya tetap kita mengaji di dalam ayat 1 dan 2 Kolose 3 ini. Kalau kita tidak memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka di situ kita tidak akan mampu menjadi orang-orang yang suci dan saleh. Sehingga ayat 11 dikatakan, jika sesuatu ini akan hancur, bumi ini nanti akan hancur. Ya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan untuk itu kita tidak bisa main-main. Ya. Untuk menjadi orang suci dan saleh ini tidak mudah dan tidak bisa dikerjakan dengan main-main. Harus sungguh-sungguh terus berada, tersembunyi di dalam Allah, terus tidak boleh keluar, menjadi satu dengan Allah. Saudara-saudara, dengan situasi ini rasa-rasanya kedatangan Tuhan itu sepertinya sudah semakin dekat. Tanda-tanda zaman sudah semakin diperlihatkan. Nah, itu sebabnya kalau kita tidak mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, apa yang kita cari? Apa yang kita tunggu? Keadaan zaman sudah seperti ini. Nah, itu sebabnya sudah Jumat dan dikasih Tuhan. Mari kita terus belajar dan berusaha untuk menciptakan hidup kita ini menjadi orang yang suci dan saleh, supaya pada saat hari penghakiman nanti kita tetap dinyatakan benar oleh Tuhan. Kita mempunyai satu keyakinan, jika kita tetap berada di dalam Allah, Allah berada di dalam kita, maka tidak akan ada masalah di dalam hari penghakiman nanti. Tetapi kalau kita di luar Allah, nah, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang bermasalah. Nah, inilah bagaimana keadaan hidup suci dan saleh yang kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yang digarisbawahi yaitu harus menghadap tahta pengadilan.
Jadi tidak ada seorang pun nanti yang tidak menghadap tentang pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Jadi di saat hari pengakuan nanti, Kristus benar-benar menghakimi secara adil. Nah disitulah maka kita harus bisa menempatkan diri untuk tetap berada di dalam Allah, yaitu Kolose 3 tersembunyi di dalam Allah. Kita harus mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itulah sarana kita untuk menjadi selamat nanti. Jadi bukan setiap orang Kristen nanti mendapatkan satu penghakiman yang benar. Sebab disinilah nanti akan ada penentuan baik ataupun jahat. Nah itu sebabnya bagaimana kita harus terus menempatkan diri supaya kita terus berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam kita. Sebab tahta pengadilan itu harus kita hadapi pada akhirnya. Nah, sidang jemaat dikasih Tuhan. Untuk itu, mari kita menjadi orang-orang yang takut, menjadi orang-orang yang giat, menjadi orang-orang yang kuat. Yang kita baca di dalam Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa supaya Ia, yaitu Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah inilah yang harus kita kejar. Bagaimana kita untuk menjadi orang yang tetap di dalam Allah? Sebab Allah nanti akan memberikan kekuatan yang memampukan. Dikatakan di dalam firman Tuhan oleh kekayaan kemuliaannya, maka Allah akan menguatkan, meneguhkan oleh Roh-Nya di dalam batin. Nah dua hal inilah yang akan memampukan manusia untuk tetap bisa hidup suci dan saleh di dalam menghadapi tahta pengadilan Kristus. Tanpa Allah bekerja di dalam hidup manusia, maka tidak ada manusia yang mampu untuk hidup di dalam kesucian dan kesalahan. Sehingga 17, oleh imanmu, oleh orang-orang yang dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kristus, Kristus diam di dalam hati. Nah ini yang kita lakukan. Bagaimana dalam keadaan situasi seperti ini untuk menempatkan Kristus tetap diam di dalam hati kita, berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah kalau Kristus diam di dalam hati kita, maka di saat kita harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, disitulah tidak akan ada masalah, karena Kristus sudah ada di dalam hati kita. Tetapi kalau Kristus tidak ada di dalam hati kita, di saat kita harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, maka manusia akan menghadapi masalah yang besar. Nah itu sebabnya sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam situasi yang sulit ini, marilah jangan hidup kita itu ditakutkan oleh situasi saja, tetapi kita terus bertumbuh dan berkembang dalam iman kita untuk menghadapi tahta pengadilan Kristus. Dengan cara jangan sampai kita keluar dari dalam pribadi Allah. Kita harus tetap tersembunyi di dalam Allah dan Kristus terus ada di dalam hati kita, sehingga pada saat pengadilan Kristus nanti kita menjadi orang-orang yang dibenarkan dan hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah dengan firman pada sore malam hari ini meneguhkan, menguatkan iman seluruh dan jemaat Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Di dalam kesempatan hidup ini, mari supaya kita tidak terlarut oleh perkara-perkara dunia, tetapi kita mencari perkara-perkara yang ada di atas.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Dalam kesempatan yang sangat baik ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di saat Engkau masih memberikan kekuatan di dalam hidup kami, di dalam kesempatan yang sangat baik ini Tuhan, kami dapat menetapkan diri untuk terus menjadi orang-orang yang tersembunyi di dalam Allah, sehingga karakter-karakter Allah ada di dalam hidup ini. Begitu juga di saat kami nanti harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, maka jika Kristus ada di dalam hati kita, maka kita dinyatakan benar untuk Tuhan. Jika kami masih mempunyai satu kesempatan, bila hidup ini boleh menjadi berkat bagi sesama manusia, jika karakter Allah yang adalah kasih benar-benar terjadi di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, sertai dan berkati seluruh dan jemaat dimanapun berada. Bila dengan firman-Mu pada malam hari menguatkan, meneguhkan, dan menjadikan jemaat semakin setia, semakin baik di dalam. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Bapak Pendeta Dominus. Terima kasih Bapak Dodo yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita dalam minggu ini. Jumat pagi
Tetap ada doa puasa dimulai jam 9 sampai jam 11. Doa puasa ini dilakukan di rumah masing-masing. Sorenya atau Jumat sore pukul 18.30 atau setengah 7 ibadah Kamuda juga di rumah masing-masing lewat YouTube Bukit Sion. Pada hari Minggu kita bertemu kembali lewat ibadah kita dimulai jam 7 pagi masih di rumah masing-masing, dan ibadah Minggu disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu sidang jemaat dimohon mengenakan baju putih walaupun ibadah dilakukan di rumah. Dan yang terakhir, untuk semua pelayan perjamuan kudus hari Jumat jam setengah 7, saya mohon dengan hormat bisa hadir di gereja. Terima kasih untuk perhatiannya. Tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang seluruh sidang jemaat kembali berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian segala puji syukur bagi. Inilah ungkapan hati kami di akhir ibadah kami ya Tuhan. Hanya segala puji dan syukur dan rasa terima kasih yang kami naikkan kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu yang sudah kami limpahkan lewat ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kami, bahwa hidup kami tersembunyi di dalam Allah, dan Allah boleh nyata di dalam kehidupan kami, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Selanjutnya kami menyerahkan untuk Bapak Ibu kami yang masih bergumul dengan kondisi kesehatannya. Kami telah berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Sudarmiasih, demikian pula untuk Bapak Budi. Kami serahkan Ibu Yaya ke dalam tangan-Mu, Bapak saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Semuanya ke dalam tangan kami serahkan ya Tuhan. Mari ulurkan tangan kuasa-Mu, jamaah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa belum Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Untuk saudara kami Pepi yang nanti melahirkan putranya yang pertama, kiranya Tuhan juga anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Rencana perbaikan tempat parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Tuhan sudah buka jalan, dan kami percaya Tuhan yang akan melengkapi semua keperluan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota
berpartisipasi mengatasi COVID-19 ini yang terjadi di tengah bangsa kami ini. Tuhan, Engkau melindungi mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang cukup, sehingga mampu melaksanakan setiap tugasnya dengan baik, sehingga pandemi ini segera dapat teratasi. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami, memberkati bangsa kami lebih lagi dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga lindungi, Tuhan sertai mereka semuanya, jauhkan Tuhan dari pengaruh COVID-19 ini yang banyak menelan korban. Tetapi bagi jemaat-Mu Tuhan, Engkau lindungi mereka semuanya, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang menjadi korban dalam hal ini. Kami menyerahkan rumah tangga, keluarga, kehidupan di Katimat, berkati dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam usaha, pekerjaan, tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Walaupun di tengah kesulitan saat ini, yakinkan jemaat-Mu Tuhan sanggup memelihara kehidupan mereka, sehingga tidak ada satu pun jemaat yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Walaupun sementara waktu mereka harus belajar di rumah, tetapi mereka tetap semangat, rajin, disiplin dalam pembelajarannya, sehingga menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademinya dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memperhatikan pelayanan pekerjaan dan pengorbanan mereka, mengembalikan perpuluhannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai